Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Ingkang Maha Agung untuk saudara kita semuanya yang telah memberikan sholawat infak dakwah kepada channel dakwah ini, sehingga channel dakwah ini dapat hadir dalam ruang-ruang studi kalian semuanya. Semoga sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, juga Allah akan membalasnya dengan balasan yang lebih baik lagi. Amin amin ya robbal alamin. Begitu juga untuk seluruh viewerku yang semoga anti skip, anti download dan berani ambil bagian dalam dakwah ini dengan men-share kajian dari link-link dakwah ini ya. Dan juga begitu doa-doa baiknya aku ucapkan terima kasih atas kebaikan doanya. Semoga itu semua menjadi trigger kita bersama ya untuk saling mendoakan, karena Nabi kita memesankan mintalah kamu untuk didoakan oleh siapapun, karena kita tidak pernah tahu dari mulut siapa doa itu akan terkabulkan. Maka dari itu kamu mendoakan aku dengan kebaikan, dan aku juga berdoa semoga kebaikan doa itu juga tercurahkan kepada kalian semuanya. Oke, di Ahad yang matahari masih malu-malu dan dingin, masih meskipun tidak terlalu dingin tapi masih terasa juga ya. Kita lanjutkan mampir ngombe di apa ini tuh? Arba'ah, Rabu ya. Rabu ya. Semoga dari kajian ini nanti ada pesan-pesan yang bisa kita jadikan untuk penguatan tentang iman dan juga menghindari kesalahpahaman tentang iman, khususnya antara Islam dan Kristen. Oke. Aku mulai, bismillahirrahmanirrahim. Kemarin aku telah mengunggah ya kafir dalam kekristenan, dan itu belum tuntas. Tujuannya apa? Untuk menghindari kesalahpahaman tentang bagaimana kita memahami diksi kafir ini. Kalau dalam perspektif Islam kan sudah aku jelaskan sejelas-jelas mungkin. Kafir itu sebuah idiom untuk menjelaskan orang yang menerima Islam sebagai credo ya. Credo itu mungkin teman-teman Islam belum tahu ya. Pijakan keimanan ya. Dan dipisahkan dengan mereka yang menutup atau menolak Islam sebagai pijakan keimanannya. Jadi kafir itu hubungannya nanti dengan keimanan. Oh, ini orang yang menolak atau yang menutup, karena etimologi kafir itu memang menutup seperti yang sudah aku jelaskan. Jadi kalau ada orang Islam ngomong kamu kafir, itu artinya kamu menutup dirimu dari Islam. Lalu terus apa yang mau dimasalahkan? Kok jadi nggak terima dibilang kafir? Ini kan biang keroknya terjadi karena kafir dipahami secara keliru terus dirubah lagi menjadi non muslim. Umat tidak dicerahkan. Karena ketika kita berbicara kafir itu harus dipahami dalam terminologi keimanan. Nah, sekarang ini terjadi biang kerok seolah-olah kalau orang Islam ngomong Anda kafir itu terus menghina. Enggak. Itu idiom. Makanya lihat itu teks originalnya dari Arabian ke terjemahan Indonesia itu kafir ya diterjemahkan kafir, karena dia sudah menjadi idiom, dia tidak perlu diterjemahkan lagi. Mau diterjemahkan apa? Seperti zakat, sodako itu idiom. Terus zakat mau diterjemahkan apa ke dalam bahasa Indonesia? Nggak iso. Sodako mau diterjemahkan apa? Nggak bisa. Karena itu sebuah idiom. Kafir ini juga idiom. Inilah perlunya kita belajar bahasa ya. Jadi kalau menurutku tinggal bagaimana teman-teman di luar Islam, khususnya kekristenan ini bisa memahami secara benar. Jangan Anda salah, orang lain yang disalahkan. Orang Anda sendiri yang nggak ngerti benernya tapi dikasih ngerti juga nggak mau ngerti, kok mau menyalahkan orang Islam. Orang Islam itu tidak dibolehkan menghina, menghujat, tidak boleh. Yang boleh kami mujadalah, berdebat secara baik, secara terhormat dengan parameter-parameter akademis. Ya, seperti itu. Dan sekarang aku gilirannya menjelaskan
bagaimana sebetulnya kafir itu dalam kekristenan. Makanya judul yang kemarin kafir dalam kekristenan. Ini kita lanjutkan lagi, kafir dalam kekristenan akan aku bidik lebih menjurus lagi. Banyak kalangan pendeta, ini level pendeta dan sudah doktor masih salah memahami kata kafir di dalam kekristenan. Ya, ini mau tak ajari kalian semua supaya keharmonisan di antara Islam dan Kristen itu terjalin gitu loh. Jangan keharmonisan ini terganggu karena gebleknya dalam memahami kata kafir. Ya. Kalau aku itu dibilang kafir sama orang di luar Islam, aku bilang yes. Gitu. Karena memang saya kafir terhadap yang di luar Islam. Kan sudah aku bilang, ada video kajian di channel ini yang kami minta dikafirkan justru. Kami orang Islam minta dikafirkan. Dikafirkan terhadap apa? Terhadap semua yang goiru Islam, semua yang di luar Islam. Ya, itu videonya tonton sudah jelas ada di situ, cari aja. Cuman karena sudah terlalu banyak videonya, aku nggak hafal satu persatu. Silakan tanya kepada para senior kalian ya. Oke, sekarang aku akan ajarkan secara umum tentunya kepada kalian semua, baik Islam maupun Kristen, supaya dengan kajian ini kalian bisa nanti memahami secara benar. Baik di Islamnya bisa menjelaskan, di Kristennya juga kalau dijelaskan ngerti gitu loh. Ojo sak karepmu dhewe kon. Yang bikin kisruh kan sak karepmu dhewe. Orang Islam tuh nggak pernah menghina dibilang menghina. Ya. Dan secara khusus sih ya, kalau ada pendeta itu lebih bagus, sini tak ajari. Memahami kitab Matius, yaitu kitab di kitab 5:22. Ya. Supaya enak kita bersilaturahmi, menjalin persaudaraan di antara Islam dan Kristen gitu. Banyak urusan bangsa ini masa mau ngurusi kafir ya. Memang semua kekisruhan ini berawal dari terjemahan. Karena aku sudah berkali-kali bilang, sebuah kebanggaan dalam Islam itu karena kitab sucinya dalam original teks. Parameternya apa? Bahasa. Karena firman itu dikemas dalam bahasa, dibungkus dalam bahasa. Jadi Al-Quran silahkan diterjemahkan ke dalam bahasa apapun yang ada di kolong langit ini, tapi dia harus didampingi oleh original teks bahasa aslinya, yaitu lisanul Arabian. Sehingga masing-masing kita itu bisa ngecek langsung tanpa dimaklari dengan si penafsir atau si penerjemah yang boleh jadi si penafsirnya sendiri sudah salah. Itulah kepada teman-temanku Islam, aku ajak kalian perlunya belajar Al-Quran itu seperti itu. Membaca diawali. Dan katam itu kan sudah aku jelaskan. Katam itu nggak sekedar secara tekstual, katam itu ada 3 dan kemarin videonya sudah jadi. Tekstual dia katam, kontekstual dia katam. Baru nanti aktual diaplikasikan dalam kehidupan, itu baru katam. Kalau kita sekarang sudah 6.236 30 juz 114 surat itu sudah dibaca terus dibilang katam. Iya, itu masih sepertiga. Yang 2/3-nya ente belum katam. Ya. Nah, alhamdulillah ya. Alhamdulillah Al-Quran itu jelas original teksnya itu tetap terjaga. Sementara di teman-teman Kristen ya ini memang masalah tersendiri. Makanya kalau aku bilang ya, terjemahan kitab suci itu bukan kitab suci, itu harus dipahami. Karena terjemahan itu bisa saja salah. Ini ya, ini buku ditulis oleh seorang doktor tahun 2005. Aku sudah baca ini tahun 2000 berapa ini ya. Ini. Dia nggak mau disebut kafir, maka judulnya jangan sebut saudaramu kafir. Ya memang sih, tapi harus dipahami saudara yang bagaimana. Dalam perspektif kami keislaman, saudara itu ada 3. Ya, saudara seakidah itu saudara. Kalau itu nggak ketemu, saudara setanah air. Makanya aku juga sering menyebut teman-teman Kristen itu saudara. Kalau secara akidah kita tidak bersaudara, karena akidahmu Kristen, akidahku Islam. Tapi sebagai sebuah
anak bangsa yang hidup di negara yang sama. Kita bersaudara sebangsa dan setanah air. Oke, lalu bagaimana dengan yang lain yang ada di belahan lain yang tidak senegara dengan kita? Kita saudara sesama manusia, sesama makhluk yang Allah ciptakan di muka bumi ini. Jadi ada 3 persaudaraan. Saudara yang diikat oleh akidah, saudara yang diikat oleh kebangsaan, saudara yang diikat oleh kemanusiaan. Nah kalau ini, jangan sebut saudaramu kafir. Saudara yang mana aku mau tanya? Ini dokter ini yang nyusun. Kok cara pandangnya terhadap Matius 5:22 bisa keblinger gini? Jadi kalau baca ini bisa nggak ngerti, bisa keblinger. Ya, bisa keblinger. Nih, supaya kamu tahu nih. Ya, ini yang nerbitkan nih, yang bawah ini Le ya, ini, ya, sudah, ya itu penerbitnya siapa itu? Sudah, ini pendeta ini ya, aslinya kan orang Blitar ini. Terus tinggal di Malang, terus studi di Mesir, pulang membawa Kristen Arab. Ya. Dia nulis buku ini. Kalau ini aku bedah, aku habisi ini. Karena dia terjerat pada kesalahan Matius 5:22, korban dari salah terjemahan, korban terjemahan. Ya. Kalau pendeta salah, pendeta itu punya pengikut, pengikutnya salah semua. Ini bikin kisruh justru. Memang seperti kami di hadis itu, kami tidak boleh dilarang menyebut kafir terhadap saudaranya. Saudaranya itu kalau sudah bilang kafir, itu ikatannya akidah, iman. Artinya saudara yang dalam perspektif iman, yaitu Islam. Sesama Islam itu tidak boleh mengkafirkan. Ya kalau ini jangan sebut saudaramu kafir karena kamu tidak mau dibilang kafir terhadap orang Islam. Ya salah bos. Karena kalau sudah ngomong kafir itu acuannya adalah domain keimanan, akidah. Gitu. Ya, ini padahal dia sudah ngaku di sini dia ini, sudah ngerti sebetulnya tapi keblinger juga. Dia mengutip Matius 5:22 ya. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir, kata Kristus dalam khotbahnya di atas bukit. Jadi ini khotbah di atas bukit ya. Harus dihadapkan ke Mahkamah Agung. Dia menukil Matius 5:22. Itu kalau teks pesitanya ya. Wa kol de nemer le ahuheiraka ya. Meyab hule husta. Jadi ya, kalau kita telisik, kalau tak cermati di sini ya, ternyata diksi kafir itu terjemahan dari diksi raka. Ya. Dia sebetulnya ngerti, tapi kenapa bisa keblinger? Catatan kakinya dia tulis begini. Dikutip teks Pesita bahasa Aramaik Suryani, di sini karena sekalipun teks asli Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani, kok bisa dia bilang teks asli Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani? Yunani itu bahasa terjemahan. Gak mungkin nabinya orang Israel firman turun dalam bahasa Gerika, bahasanya orang Yunani, gak mungkin. Ya. Tetapi konteksnya harus dipahami dalam bahasa Aramaik. Berarti kan terjemahan. Teksnya tertulis dalam bahasa Gerika. Gerika itu kalau nggak ngerti kan bahasanya orang Yunani gitu loh. Kalau orang Romawi itu Latin gitu. Tapi dia minta harus dipahami menurut aturan main bahasa Aramaik. Gitu loh ya, maksudnya dia begitu. Artinya kan dia sebetulnya tahu bagaimana dia bilang Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani itu teks aslinya. Ya enggak lah. Ya, ini kalau bedah buku sama aku bisa jeklek di tempat tak bikin ini. Yang aku herankan orang seperti ini mbok ya rendah hati gitu loh. Tapi videoku banyak. Aku sama orang ini meskipun satu kota nggak pernah ketemu. Aku sudah mengutus beberapa kali mahasiswa ke rumahnya untuk dialog. Dia selalu bilang sibuk dan sibuk.
Kan aku di Batu, dia di Malang, berapa jauhnya? Aku berapa kali ngutus mahasiswa. Jadi kalau ada orang yang nyuruh-nyuruh aku dialog sama dia, cangkemmu belum menyuruh, aku sudah menyuruh mahasiswa ke sana. Gitu loh. Jadi aku kadang-kadang sambil senyum kecil, wong cangkemmu turun ngongkon. Cangkemmu itu belum bilang, belum minta aku berdialog dengan dia. Aku sudah mengutus mahasiswa, tapi dia selalu menolak. Dengan alasan sibuk. Ya sudah, alasannya sibuk. Cuman aku tidak mau kalau dialog itu virtual. Tuh, dialog itu di darat. Ini mukaku, mana mukamu? Iki raiku, ndi raimu? Ya. Kan dia mengkritik, katanya siapa itu saudara kita Zakir Naik dari India yang pakar comparative religion itu dengan nada yang merendahkan. Lah dia prestasinya apa? Pernah nggak dia khotbah keliling dunia dan ditonton oleh jamaah yang membludak? Terus ada yang masuk Kristen gitu. Seperti yang dilakukan Zakir Naik. Dia berpindah dari negara ke negara dan akhirnya alhamdulillah banyak yang masuk Islam. Kalau dia sudah menyamai prestasi itu ya meskipun tidak pantas merendahkan orang itu tidak pantas. Ya tapi masih sedikit logika bisa nerima lah kalau dia merendahkan. Ini orang prestasinya aja dia kelas lokal mau merendahkan Zakir Naik. Yang heran lagi, ini maling-maling videoku itu sering. Berapa videoku itu dicuri dan diadukan sama dia, ditempukkan gitu. Gue beti apa gue? Terbungkam berdebat. Dapurmu kui ketemu aja nggak pernah kok kamu bilang berdebat. Ya, itulah permainan-permainan YouTube yang kalian harus pandai melihat mana yang sebetulnya itu sekedar untuk bombastis belaka, mana yang akademis. Berita-berita itu berita-berita basi seperti itu. Ya, oke. Aku lanjutkan di sini ya. Karena kata yang diterjemahkan kafir itu kan aku sudah bilang itu dari raka, diksi raka. Ya. Raka itu artinya apa? Masalahnya di sini. Apakah sudah tepat raka itu diterjemahkan kafir? Sehingga orang, kalau kita lihat itu komen-komen ya, orang Kristen tidak boleh mengucapkan kafir, orang Kristen tidak boleh mengucapkan kafir. Dengan berpijak kepada Matius 5:22. Masalahnya, apakah Matius 5:22 itu sudah diterjemahkan secara benar? Tuh. Jadi masalahnya di dalam kekristenan sendiri tentang kekafiran itu, pertama, mereka tidak paham kafir yang dimaksud oleh Islam. Yang pertama. Yang kedua, mereka korban terjemahan. Ini harusnya level-level pendeta ini dengar omonganku ini. Ya, sehingga memahami Matius 5:22 itu ketika mereka berbicara tentang kafir. Padahal itu tidak ada hubungannya dengan kafir. Karena kafir itu nanti mesti nuansanya akidah, keimanan, kredo. Nanti aku tunjukkan di mana sebetulnya ayat-ayat yang berbicara tentang nuansanya itu kafir. Ya. Jadi kalau kita coba gali lagi, apakah memang sudah benar itu diterjemahkan kafir? Gitu ya. Kan kembali ke terjemahan. Ya. Kalau kita lihat kata kafir itu hanya terjadi ya. Kalau di PB itu ya, di Matius 5:22 dan di Galatia 2:14. Munculnya 2 kali diksi kafir itu. Ya. Di Matius 5:22 yang ini disalahkan ya, disalahpahami ya. Dengan Galatia surat Paulus itu di 2:14, hanya di situ. Ya, yang paling jelas itu di Galatia 2:14. Paulus jelas mengatakan kafir itu dalam perspektif keimanan. Artinya apa? Yahudi dan Goyim. Yahudi dan bukan Yahudi. Itu justru yang benar itu yang di Galatia 2:14. Kalau di Matius 5:22 itu kafir itu salah total. Karena kalau kita rujuk itu raka bahasa Aramaiknya. Nah, sekarang kita melihat raka itu seharusnya diterjemahkan apa? Itulah yang aku maksud. Ya, bagaimana
kafir dalam perspektif kekristenan itu juga harus dibenahi supaya tidak ada lagi kesalahpahaman kita. Makanya teman-teman saudaraku Islam, kita harus berjuang secara kultural. Artinya kita kan bukan apa-apa. Kita nggak bisa berjuang secara struktural. Struktural itu penguasa, orang yang punya power, bikin hukum. Kalau kita enggak apa, kita siapa kita? Kita secara kultural saja. Artinya apa? Secara edukasi mengingatkan, sudah jangan pakai non-muslim, pakai kafir. Dan kafir itu tidak menghina siapapun. Karena kafir itu artinya tidak mengimani Islam. Nah, jadi kalau ini kan enak, orang-orang Islam juga enak ngomong, Anda kafir. Artinya Anda tidak mengimani Islam. Kan ya benar, orang Kristen kan tidak mengimani Islam. Orang iman, dia iman Kristen kok. Terus salahnya di mana? Gitu deh. Jadi jangan takut, lihat itu video-video gue. Aku selalu ngomong Anda kafir, Anda kafir. Supaya kita berani melawan keangkuhan yang selama ini enak-enaknya saja merubah diksi-diksi dalam Al-Quran itu dalam terjemahan yang mereka mau. Udah jelas-jelas Allah kasih diksi kafir diterjemahkan non-muslim. Ya. Oke, ini aku baca. Jadi, aku ulangi, Matius 5:22, diksi kafir itu berasal dari diksi raka. Bahasa apa? Aramaik. Dan kalau kita sudah berbicara kafir, itu mesti domainnya keyakinan. Makanya kan aku bilang, dalam Islam itu tidak bisa diganggu gugat. Domainnya itu ada domain iman, ada domain kafir. Jangan dikaburkan. Ya. Iman kafir itu ada. Itulah perlunya turun surat Al-Kafirun. Oke. Ini ada sebuah pertanyaan begini. Apa sebetulnya definisi kafir itu? Ya, ini teman Kristen kita bilang, saya agak tersinggung dengan saudara-saudara kita di sebelah yang dengan mudahnya mengkafirkan keyakinan kita. Ini sudah salah paham lagi kan? Kalau kamu mau berkeyakinan dengan keyakinanmu itu, ya sakarepmu kami hormati. Kami bukan mengkafirkan keyakinanmu. Kami mengatakan bahwa kamu kafir, kamu tidak mengimani keyakinan kami, gitu loh. Jangan dibolak-balik. Masalah kamu mau meyakini apa ya terserah, itu urusanmu. Orang negara juga mau memberikan kebebasan kok. Dan Islam sejak awal sudah mengatakan la ikraha fiddin kok. Tidak ada paksaan dalam beragama, berkeyakinan, terserah aja. Enggak, kita enggak ada singgung menyinggung, enggak ada, ya. Nah, terus ini sudah jadi korban ini teman Kristen kita ini. Dia bilang begini, padahal dari agama kita sendiri, maksudnya Kristen, sesuai dengan Matius 5:22, kita dilarang keras untuk mengkafirkan orang lain. dia sudah jadi korban. Karena apa? Pendetanya sendiri sudah salah menulis. Nih buku ini. Ini salah nih. Ya, ini salah. Ya. Sekarang aku tawarkan, kalau Anda mampu bikin EO, event organizer, ketemukan aku sama orang ini. Kita diskusi 4 mata tapi di darat. Ketemukan. Kamu range, ketemu di mana, di hotel mana? Kita bedah begini. Tapi harus di darat, muka ketemu muka. Jangan virtual itu banci itu. Kebenaran itu kita buktikan, kita ketemu di darat bukan di udara. Gitu, ya. Supaya nanti tak ajarkan sama dia bagaimana memahami Matius 5:22. Gitu, ya. Oke. Aku mulai dengan kata raka dulu. Ini kekacauan, supaya nanti dengan kajian ini semoga tidak kacau lagi memahami kafir, sehingga ada kemesraan di antara kita gitu loh. Yang Islam, yang Kristen saling saudara. Yang jelas kita saudara dalam keimanan tidak bisa. Kita saudara sebangsa, setanah air, saudara sesama manusia. Kan jadi indah gitu. Ya. Dan ini para akademisi juga seharusnya dengar kajian ini. Seperti video yang awal seri pertama aku bilang kemarin. Bagaimana dia bisa ngomong non muslim itu belum tentu kafir, itu bikin orang nggak karuan lagi tuh diacak-acaknya. Ya. Oke. Kita mulai. Kata raka, ya. Kata yang pertama raka memang merupakan translate dari kata arem.
Agak sulit aku mengejanya ya. Akhire reka. Ya, oke. Di dalam perjanjian baru, ya, kata ini dipakai yang tadi itu, ya. Ya, dua tadi itu. Di Matius 5:22 sama di berapa nih tadi? Galatia 2:14. Artinya Paulus pun menggunakan diksi kafir itu. Tapi Paulus secara tepat karena dia akan membedakan antara Yahudi dan Goyim. Ya, keimanan tidak bisa keluar dari keimanan. Ya, oke. Selanjutnya, ya, kata raka di dalam itu memang sebuah kata untuk menghina orang lain. Ya, kata raka itu memang sebuah kata yang digunakan untuk menghina orang lain. Gitu ya. Kemungkinan ini dari referensi yang aku baca ya. Sebenarnya ada sebuah onomatop itu begini loh ya. Meniru suatu bunyi yang itu tujuannya untuk melecehkan gitu ya. Seperti begini. Bunyi orang gitu loh. Orang mau mengeluarkan dahak, orang mau meludah gitu loh. Ya. Yang mengeluarkan dahak atau ludah dari tenggorokan terus dia meludah ya. Dan siap untuk diludahkan kepada orang lain. Ya, kamu tahu sendiri, itu kan penghinaan yang amat sangat kalau sampai orang diludahi gitu ya. Oke. Oleh karena itu, beberapa versi Inggris tetap mempertahankan tidak mau menerjemahkan karena yang Inggris tidak mau terjebak. Jadi raka itu tetap ditulis raka, tidak diterjemahkan menjadi kafir. Ya, aku juga nggak tahu bahasa Inggrisnya kafir apa gitu. Karena itu idiom ya. Ya. Jadi kalau kita lihat versi Inggris itu GNV terus Vulgata terus King James Version itu masih menulis raka, tidak diterjemahkan ya. Ya bagus begitu supaya dipahami dengan benar ya. Oke. Tadi sudah jelas ya, raka itu ada kemungkinan ini disampaikan di sini dia menghina orang lain dan itu memang meniru pengeluaran, katakanlah kita mau meludah atau riak gitu ya dari tenggorokan. Oke, sekarang kita lihat terjemahan-terjemahan. Untuk terjemahan Indonesia kita bisa lihat teks-teks di bawah ini ya. Ini sengaja ada beberapa teks untuk melihat bagaimana selama ini teks tersebut diterjemahkan. Ya, aku baca satu-satu. Ini terjemahan lama tahun 1954. Ya. Tahun 1954. Ini tuh terjemahan lama yang cetak sebentar, yang cetak tebal yang hitam ya, perhatikan ya. Yang hitam. Cetak tebal. Nih. Sudah? Di situ ada kata jahil. Ya. Tetapi aku berkata kepadamu bahwa tiap-tiap orang yang marah akan saudaranya, ia akan terkena hukum. Dan barang siapa yang berkata kepada saudaranya, hai jahil, ia akan dihukumkan oleh majelis besar. Dan barang siapa yang berkata, hai gila, ia akan terkena hukum masuk api neraka. Artinya konteks yang mau disampaikan Yesus dalam 5:22, kamu jangan menghina saudaramu gitu loh. Tapi tidak ada hubungannya dengan iman. Kalau iman dia akan menjadi spesifik. Ini umum, general. Kita tidak boleh menghina siapapun. Gitu loh. Bayangkan, raka di sini diterjemahkan jahil ternyata, bukan kafir. Kalau kafir itu dia sudah mengerucut domainnya keimanan. Kalau ini domain umum, jangan menghina orang, gitu loh. Jadi otaknya itu cerdas kalau baca Alkitab gitu. Cok ndoe wae kon. Ya, ulangi, terjemahan lama 1954, raka itu diterjemahkan jahil. Oke. Terus ini ada terjemahan baru pertama ya, tahun 1974. Nah, ini baru masalah. Ya, karena hanya di sini dia diterjemahkan kafir. Ya. Nih, terjemahan baru pertama ya 1974. Oke, aku bacakan. Ini semua Matius 5:22 loh ya, aku nggak bergeser dari situ.
Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Hanya di terjemahan baru pertama 1974, raka itu sudah diterjemahkan kafir. Dan ini yang dipakai sekarang ini. Nih turunannya di sini. Kalau awalnya sudah salah, turunannya mesti salah. Akhirnya si pendeta ini menulis bukunya berdasarkan pemahaman yang salah terhadap Matius 5:22. Itu loh ya. Jadi berapa? Maka ini perlunya pendidikan tuh begini, edukasi supaya kita saling memahami, ya. Nah, sekarang kita lihat di terjemahan yang kedua, yang tahun 1977, itu sudah nggak kafir lagi, berubah dia, ya. Lihat itu, sudah menjadi mencaci maki. Oke? Nah, aku bacakan. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang mencaci maki saudaranya harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Mencaci maki. Tidak spesifik berbicara tentang iman. Orang mencaci maki apa ya silakan saja. Tapi kan itu umum, tidak ada hubungannya dengan iman. Seperti yang aku bilang tadi, kalau sudah berbicara kafir itu domainnya iman. Jadi ini kesalahan yang sebetulnya itu berbicara general, terus digeret menjadi spesifik. Inilah kejahatannya penerjemah. Nah, makanya teman-temanku yang Islam khususnya, Anda harus belajar Al-Quran. Anda harus cari siapa yang bisa membimbing Anda, guru untuk diskusi, supaya nggak dibodoh-bodohi oleh penerjemah. Syukur-syukur kamu nanti cerdas, kamu bisa menerjemahkan sendiri. Ngono lho. Ojo goblok kayak ngaji kan dhisik ngono-ngono ae. Ngaji dari dulu begitu, sekarang begini, besok begitu. Ngapain kamu ngaji? Tidur aja sana. Gitu loh. Kamu dibodoh-bodohi sama penerjemah nanti. Makanya kami menggalakkan kajian Al-Quran menurut sunnah Rasul. Itu dulu guruku ngaji, almarhum Gus Panani, terus ada almarhum Gus Nur Hadi gitu. Almarhum Gus Panani bilang, dia mengharapkan bahwa setiap umat Islam itu seharusnya nggak perlu penerjemah, dia bisa menerjemahkan sendiri Al-Quran. Nah, supaya bisa begitu, ya kembali ke edukasi, ke pendidikan. Oh, ini kan korban terjemahan ini. Sekarang kita lihat Alkitab dalam bis. Nih, yang cetak tebal ya, yang dalam bis ya, yang dalam bis. Sebentar. Nih. Raka di sini diterjemahkan memaki orang lain. Jadi begini, tetapi sekarang aku berkata kepadamu, barang siapa marah kepada orang lain akan diadili, dan barang siapa memaki orang lain, bukan kafir, akan diadili di hadapan mahkamah agama, dan barang siapa mengatakan orang lain tolol patut dibuang ke dalam api neraka. Ya, ada catatan di sini, barang siapa marah, beberapa naskah kuno, barang siapa marah tanpa sebab. Jadi ada tambahan, bukan hanya sekedar barang siapa marah. Ya. Oke. Sekarang kita lihat di terjemahan lain, ya. Terjemahan lain, ini terjemahan kitab suci komunitas Kristiani. Di sini dia sudah menjadi menghina. Lihat tuh. Oke, ya. Jadi, tetapi aku sekarang akan berkata kepadamu, barang siapa yang marah kepada saudaranya akan dihadapkan kepada pengadilan. Barang siapa yang menghina saudaranya akan dihadapkan kepada sidang majelis, dan barang siapa yang mempermalukan saudaranya akan dibuang ke dalam api neraka. Bukan kafir. Ya. Nah, ini yang menarik, ini biasanya untuk referensi kita. Ini versi Arnoldus ND tahun 1968. Ya, Perjanjian Baru versi Arnoldus ND 1968 ini saudara Katolik kita punya ini. Karena kiblat teman-teman saudara kita di ED itu Katolik, bukan Protestan, ya. Di sini juga bukan kafir tapi mengatai, ini dia.
Oke. Akan tetapi aku bersabda kepadamu, barang siapa yang memarahi saudaranya, masih pakai J dia ya, ia pun harus dihadapkan kepada majelis, ejaan nama kan, pengadilan. Dan barang siapa yang mengatai saudaranya, kau jahil, harus dihadapkan kepada majelis agung, dan yang berkata kau gila harus dihukum masuk neraka. Tidak ada kata kafir di sini. Ya. Jadi dari berapa tadi? ND, komunitas Kristen 2, dalam BIS 3, TB terjemahan baru 2 1977 berapa? 4 ya. Tahun 1974 5. Terjemahan lama 1954 6 terjemahan perjanjian baru sudah berubah semua. Tetapi yang perlu dalam hal ini aku katakan kepada kamu ya, silakan diperhatikan bahwa diksi terjemahan neraka menjadi kafir itu ya, itu hanya terdapat di terjemahan baru yang pertama tahun 1974, versi yang dimiliki oleh sebagian besar dari kekristenan. Nah, sekarang Anda silakan tanya ke LAI. Kenapa neraka kok bisa menjadi kafir? Mungkin LAI punya argumentasinya apa? Karena kalau kita lihat terjemahan-terjemahan yang ada, yang banyak tadi itu hanya satu yang menerjemahkan neraka menjadi kafir, itu hanya terjemahan baru pertama 1974. Selainnya bukan kafir. Ya. Bahkan dalam revisi 1977 kata tersebut sudah tidak ada. Maka ini aku bilang, aku sampaikan ke teman-teman Islam khususnya dan Kristen secara umum juga ya. Perlunya kita mempunyai Injil-Injil terbitan lama. Atau secara general lagi Bible terbitan lama. Karena kalau Bible kan ada perjanjian baru, ada perjanjian lamanya. Penerbitan, makanya Bibelku kan banyak untuk mengkomparasi terjemahan seperti ini. Makanya kemarin kan dalam diskusi yang lama kita bilang bahwa segala sesuatu ini diciptakan itu atau dijadikan itu, bukan diciptakan, bisa dijadikan itu bukan oleh Yesus tapi melalui Yesus. Oleh dan melalui sudah beda makna, bos, utara selatan itu. Yesus itu tidak bisa menciptakan apapun. Dia hanya alat saja, maka dikatakan melalui. Masalahnya terjemahan yang diterima sekarang itu melalui sudah berubah menjadi oleh. Ya maknanya bubar, sudah rusak. Ya, oke. Ini ya terserah lah teman-teman Kristen, kalau memang mau mengkaji secara akademik sungguh-sungguh silakan saja datang baik-baik ke LAI. Aku kira ya diterima lah ya. Kenapa LAI menerjemahkan neraka itu bisa menjadi kafir? Akhirnya jadi rame sekarang ini. Ya, oke. Sebagai gantinya ya tahun 1997 itu muncul rumusan yang lebih luas. Jadi begini, siapa yang mencaci maki saudaranya tidak lagi kafir. Karena kafir itu sudah spesifik, konteksnya akidah atau keimanan. Tapi kalau mencaci maki itu masih universal, masih umum, tidak berbicara akidah gitu loh. Sedangkan dalam kajian kita ini sudah aku jelaskan, kafir itu domainnya akidah. Ya. Sekarang terserah saja, kalau mau dicek tanya baik-baik ke LAI sana ya. Jadi begitu yang bisa aku jelaskan, atau aku tambahkan begini ya. Sebetulnya kalau teman-teman Kristen mau mendiskusikan tentang diksi kafir dengan teman-teman Islam, Anda tidak perlu menukil Matius 5:22. Karena itu nggak ada hubungannya. Sebagai referensi dia tidak bisa dipakai karena itu tidak menjelaskan tentang kafir, cuman karena diterjemahkan salah saja lah. Sehingga banyak, jangankan level kalian yang sekolah minggu, orang pendetanya aja salah kok. Gitu loh. Jadi intinya kalau kalian berbicara atau mendiskusikan tentang kafir, nggak perlu mengutip Matius 5:22. Karena Matius 5:22 itu pesannya kita tidak boleh menghina orang lain. Tidak dalam perspektif spesifik akidah, dalam hal apapun.
Nah, mengistimbat hukum itu bisa salah kalau kita tidak mengerti mana domain universal, mana domain khusus. Itu kalau di teori hukum fikih para fuqaha itu pakar fikih, kalau mau mengistimbat itu menarik hukum itu begitu. Hati-hati mereka. Nah, ini terjemahannya sudah bermasalah, kok mau dipakai ya untuk mendiskusikan tentang kafir. Maka aku ingatkan lagi, kalau kalian mendiskusikan kafir dengan saudara-saudara Islammu, sudah nggak usah bawa Matius 5:22. Karena yang kalian pegang itu adalah terjemahan yang keliru tentang diksi raka. Oke. Selanjutnya, aku kan tidak hanya mengkritisi, aku kasih solusi sama kalian. Dengar ini baik-baik. Ya. Dari beberapa pengamatanku dalam terjemahan baru, sedikit ada perjanjian lama, yaitu di perjanjian lama dan perjanjian baru itu, kalau kita mau mendiskusikan tentang kafir, itu yang bisa disinonimkan dengan kafir ya, itu ada di Yeremia 50 ayatnya yang ke-6. Lihat ini kalimatnya begini. Umatku tadinya seperti domba-domba yang hilang. Mereka dibiarkan sesat oleh gembala-gembalanya. Nah, ini kembali yang hampir selaras ya sama kemarin kan. Allah menyesatkan. Nah, di sini begitu. Mereka dibiarkan sesat oleh gembala-gembalanya. Kalau ini dipahami salah, lah orang gembalanya saja membiarkan dia sesat, ya salah gembalanya. Coba digembala dengan benar supaya nggak sesat. Kan jadi begitu kalau kita salah memahami. Seperti kemarin Allah menyesatkan, ya bagaimana lagi Allah sudah menyesatkan? Kacau kan? Maka yang dengar kajian ini, yang lihat kajian ini videonya, lihat juga video tentang Allah menyesatkan, itu ada 3 seri ya. Oke, aku ulangi lagi. Umatku yang tadinya, tadi sebelum digembalakan, yang tadinya seperti domba-domba yang hilang. Mereka dibiarkan sesat oleh gembala-gembalanya, dibiarkan menggembara di gunung-gunung. Mereka berjalan dari gunung ke bukit sehingga lupa akan tempat pembaringannya. Diksinya apa yang digunakan? Domba-domba yang hilang. Itu ada di perjanjian lama, khususnya di Yeremia 50 ayat yang ke-6. Sekarang kita cari korelasinya atau paralelisasinya, ada di Matius 10:6. Nah, cara cerdas belajar tuh gini loh. Ojo kon pokoknya kon goblok. Lihat paralelisasinya, ya. Di Matius 10:6 dikatakan, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Jadi Yesus itu ngurusi akidah. Dia diperintahkan kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Siapa domba-domba yang hilang itu? Mereka yang di luar dari akidah yang disampaikan oleh Yesus. Dan itu paralelisasinya dilanjutkan kepada Matius 15:24. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Jadi di sini kita bisa tahu bahwa sesuatu permasalahan yang itu bisa disejajarkan dengan kafir, kalau kita menukil di perjanjian lama dan baru tadi adalah domba-domba yang hilang. Karena kalau sudah berbicara domba-domba yang hilang itu, kita amati narasinya itu berbicara tentang akidah. Jadi bukan raka tadi itu masih umum. Ya, domba-domba yang hilang. Jadi gini loh. Kalau dalam perspektif Islam membedakan akidah itu menggunakan idiom kafir. Kalau dalam kekristenan itu untuk membedakan akidah itu mengatakan dengan idiom domba-domba yang hilang. Gitu loh. Dan kita umat Islam, kalau kita dibilang domba-domba yang hilang, ya kita enggak usah marah. Aku enggak marah. Ada pendeta, ada teman Kristen bilang, oh kamu itu domba-domba yang hilang. Iya. Aku marah? Enggak. Karena aku paham. Kenapa? Karena dia mesti menggunakan standar keimanannya. Lah wong aku enggak mengimani iman dia kok. Jadi domba-domba yang hilang itu maksud teman Kristen itu adalah kita tidak mengimani kekristenan dia. Ya memang benar kan kita tidak mengimani. Lalu apa perlunya kita marah kalau kita dibilang domba-domba yang hilang? Enggak perlu marah. Ya,
nggak perlu marah. Begitu juga seharusnya teman-teman Kristen, Anda nggak perlu uring-uringan ketika Anda disebut kafir. Oke, sampai di sini dulu kajian kita. Semoga ada hikmah yang bisa diambil. Anda setuju, like. Anda nggak setuju, dislike dan pergi dari sini. Pergi. Ya, aku nggak ada urusan. Yang mau belajar biar pinter otaknya, biar cerdas, biar bisa membangun sinergi kebersamaan, saling menghormati di antara lintas iman. Nah, ngajinya di sini. Kalau yang mau bombatis mau hahaha, ada yang domba kecil modar atau domba kecil mate terus ditonton ribuan viewer, jangan di sini. Jangan di sini. Silakan tempat lain, keluar sana. Tapi kalau mau cerdas, mengerti, memahami secara benar, nah di sini silakan. Oke, itu dulu, dan aku doa untuk semua viewerku terkasih, saudaraku, ya. Semoga Gusti Allah Agung memberikan rahmat yang melimpah ruah kepada kalian semua dan menganugerahkan kesehatan sehingga kita bisa melanjutkan kajian-kajian kita lagi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.